Horas Akadongan, kembali lagi di channel Ugari 20 Artstop, dan kita sekarang masih ada di dalam konten Cergam Komik Indonesia. Nah, sekarang buat video ini kita bakal ngebahas dua cergam sih, ini hitungannya bukan komik ya. Dua cergam sekaligus. Gajah Mada dan Sentot Prawiro Dirjo. Nah, ini adalah dua cergam bacaan buat anak-anak. Sebelum masuk ke dalam bukunya, Si Harimau Tapanuli bisa didapat di Tokopedia dengan harga 55.000 aja, free ongkir. Ini sinopsisnya. Siapa bilang zaman pendekar telah berakhir? Anggoni, seorang pemuda Tapanuli yang merantau ke ibu kota untuk mencari abangnya, kini harus berurusan dengan polisi. Tabiatnya yang panasan justru membuatnya masuk dalam masalah. Mulai dari pengedar narkoba, polisi korup, hingga sindikat mafia. Ikuti kisahnya dalam cergam ciptaan A. Sitompul ini. Selamat membaca, Horas. Nah, ini komik karyaku sendiri. Ini aku kerja sama kawan Teran Studio dari Jakarta. Yoi. Ini sedikit preview dalamnya. Jadi ini ceritanya tentang action gitu sih, dan ini ratingnya 17+ ya. Akadongan. Silahkan dicek. Horas. Mantap. Ini 55.000 dan ada kayak paket-paketan gitu sih. Ini ada poster, A5, dan stiker. Stikernya sekitar ukuran A6. Ini semua bisa kalian dapat dengan harga 75.000 aja, free ongkir di Tokopedia. Link bisa kalian cek di kolom deskripsi. Itu aja. Langsung kita masuk. Nah, Gajah Mada Sentot Prawiro Dirjo. Jadi ini adalah buku seri. Sebenarnya ini ada banyak serinya. Ini kita bisa lihat di belakangnya. Nah, ini ada berbagai macam. Pustaka kita seri Bunga Bangsa, Gajah Mada, Pangeran Diponegoro, Untung Surapati. Nah, ini semua adalah pahlawan-pahlawan nasional yang dibuatkan cergamnya sama penerbit ISTI. Ini disusun oleh Bapak Suparjo dan Teguh Santosa. Teguh Santosa tuh nama ininya, pelukisnya. Kalau ini Suparjo dan A. Arisandi. Tapi ini pelukisnya juga Pak Teguh Santosa ya. Buat kawan-kawan yang nggak tahu Pak Teguh Santosa, wah, kalian ketinggalan banyak ya. Teguh Santosa itu adalah dikenal dengan profesi sebagai seorang komikus. Dia adalah salah satu komikus legendaris di Indonesia yang karyanya itu salah satu pembuka jalan orang Indonesia bisa dipakai karyanya di Marvel dan DC di USA. Pak Teguh Santosa nih. Aku lupa buat apa, kalau The Punisher atau apa gitu Pak Teguh. Tahun 80-an atau 90-an gitu. Nanti bisa dicek aja di Google atau di Facebook gitu. Nah, kenapa ini cocok banget buat sebagai awal permulaan kalian mengkoleksi karya Pak Teguh Santosa? Nah, ini harganya itu masih bukan terjangkau sih. Ini harga obral semua gitu. Ini bisa kalian beli macam beli kacang gitu. Kita langsung masuk ya. Satu-satu bakal kita buka. Ini penerbit Ibu Sejati Semarang. Dan ini dia, seperti kita tahu, Teguh Santosa itu karyanya selain realis, dia juga gayanya sangat kuat ya. Dan ini full color gitu buat buku ini. Ini kertasnya glossy gitu. Nggak glossy sih, cuman agak mengkilap gitu kayak art paper. Dan ini dia bukan hanya realis, tapi nah, bisa kalian tengok sendiri lah, ya kan? Dia karyanya cukup, apa ya, terstruktur gitu. Bisa dibilang kalau di Eropa ini gayanya akademis. Kenapa akademis? Ya karena tengoklah lukisan-lukisan ini. Dia anatominya cocok, sangat proporsional, tapi bisa dilihat garis-garis ini, ya kan? Motif-motifnya ini, lekukan-lekukannya. Ini sangat ilustratif. Dan ini ciri komik banget ini.
Ilustratif itu artinya dia sangat apa ya, simple tapi dapat gitu. Ya, kasarnya gitu ya. Tengok warna-warnanya. Dan ini eh dulu mungkin bacaan wajib ya. Ini terbit tahun berapa ini ya? Nggak ada ini penerbitnya pula. Kalau yang di buku satu lagi ada, dia tahun 84 kalau nggak salah, awal pertama kali terbit. Sampai 87 serinya berjalan. Dan ini semua kemungkinan ada ininya, tokoh-tokoh aslinya gitu, ngambil dari sumber-sumber asli, makanya mereka bisa karakternya kuat gitu. Inilah contoh apa ya, ilustrasi realis gitu yang dipakai dalam cergam. Dan ini kan menggambarkan apa ya? Dia mengendap-endap dan warna merah ini kayak selain angker juga menunjukkan niatannya dia. Ayo kita baca sebentar. Ini Gajah Mada ya. Gajah Mada sebagai kepala prajurit pengawal raja selalu mengontrol situasi di lingkungan istana Majapahit. Gajah Mada mendengarkan secara sembunyi-sembunyi di mana ketujuh pejabat tersebut akan berontak. Oh, ini pemberontakan Rakuti kalau nggak salah. Dari pemerintahan siapa ya? Kertanegara apa? Ini Majapahit ya, Gajah Mada itu kan di abad 14 kalau nggak salah. Oh, Jaya Negara. Nah, ini dia. Ini Rakuti dan Semi. Dan ini adegan pembunuhan ya. Cuman dia nggak menunjukkan kekerasan gitu ya. Ya cocok sih buat bacaan anak-anak. Wah, warnanya, tengoklah warnanya. Warnanya ini kali, apa, eksotis gitu. Kalau ini kan, kita tengok lah ya, kita bandingkan dari awal ya, warna-warnanya. Dia kan menunjukkan situasi keadaan sekitarnya gitu. Ini kan warna-warna, nah ini natural gitu kan, coklat, warna-warna tanah gitu kan. Masuk ke sini warna-warna kehidupan sehari-hari, langit biru ya kan, tentram. Begitu masuk sini perang ya kan, oh merah. Dan di sini udah mulai detailnya udah mulai kuat kan, gelap latarnya ya kan. Dan warna ini sangat bermain sekali, lihatlah, tengoklah. Ini kan sengaja dibuat gelap gitu. Jadi bukan karena Pak Teguh Santosa lupa ini ngasih highlight gitu. Dia bikin ini karena memang dia lagi mengendap-endap ya kan. Nguping istilahnya. Ini juga langitnya merah. Dan ini menunjukkan situasi genting gitu. Nah, ini tabrakan banget kan. Jadi kayak situasi eksotis tapi ada adegan pembunuhan di sini. Dan orangnya pun langsung ini kan kayak merah keperahan gitu kan. Mantap kali nih Pak Teguh. Nah, ini dia bertapa. Ini si rajanya nih kayaknya. Ini Gajah Mada. Ini si Raja Jaya Negara. Nah, ini Gajah Mada datang ke istana yang dikuasai pemberontak. Dan dia mengumpulkan ini mantan menteri-menterinya Jaya Negara, ya kan, pengikutnya. Dibilanglah Jaya Negara udah mati, ya kan. Wah, serius gitu. Ternyata, oh, ini orang-orang yang di istana ternyata masih ini nih, simpati sama Jaya Negara kan. Tapi ada beberapa yang nggak simpati ya kan. Nah, itulah yang disingkirkan Gajah Mada. Ayo kita baca. Ini kita baca ini ya. Pertempuran terjadi dengan sengit antara kaum pemberontak dan pasukan Gajah Mada. Kuti dan Semi yang sedang berfoya-foya di istana ditewaskan oleh Gajah Mada. Akhirnya kalah kan si Rakuti ini. Yang ini, pemberontakan dapat ditumpas. Raja Jaya Negara kembali ke istana memegang tampuk pimpinan kembali. Gajah Mada sangat berjasa pada negara. Karena itu ia diangkat menjadi patih di Kahuripan. Nah, dia diangkat nih akhirnya. Si Gajah Mada kan tadinya Bayangkara doang nih. Pasukan pengamanan di Majapahit ya kan, akhirnya jadi patih. Ya istilahnya kayak menteri gitu lah.
Pada tahun 1328, Gajah Mada sudah menjadi patih di Daha. Ia dikunjungi oleh salah seorang pejabat kerajaan Majapahit, namanya Tanca. Tanca adalah seorang ahli bedah istana yang sangat terkenal. Nah, sejarah mengatakan, ya kan, sejarah yang tertulis, Tanca ini nanti melakukan pemberontakan. Tanca. Tanca disuruh mengobati Raja Jayanegara, tapi Raja tidak diobati dengan baik, justru dibunuhnya. Ia mengatakan pengobatannya tidak berhasil. Gajah Mada tahu sebenarnya Raja dibunuh Tanca, karena itu Tanca dibunuhnya. Nah, ini si Jayanegara, jadi diracun ya sama Ratanca. Ratanca tuh pejabat sebenarnya, pejabat pemerintahan. Nah, ini patih Gajah Mada kan yang tahu langsung bergerak. Ini pemerintahan diambil alih oleh Tribuana Tunggadewi. Jadi setelah Jayanegara dibunuh ya kan, ibunya yang tantenya atau ibunya gitu yang mengambil pemerintahan. Nah, si Tribuana Tunggadewi ini, oh bukan, ini putrinya kalau nggak salah, Tribuana Tunggadewi. Nah, Tribuana Tunggadewi ini adalah ibu dari Hayam Wuruk. Nah, buat akadongan yang tak pernah mengikuti pelajaran sejarah ya kan? Hayam Wuruk ini adalah salah satu raja termasyur di Majapahit. Itu puncak kemasyuran kerajaan Majapahit. Ada di pemerintahan Raja Hayam Wuruk sama patihnya Gajah Mada. Dan ini dia beranjak dewasa ya kan. Pada umur 16 tahun, Hayam Wuruk dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Rajasa Negara. Hayam Wuruk sangat cakap memimpin negara, sehingga Majapahit mencapai zaman keemasan. Dan apa ya? Kalau dilihat dari segi karya ya kan, Pak Teguh ini apa ya? Sangat detail gitu, sangat benar-benar terkonsep gitu. Dan ini pasti ada tim di belakangnya gitu. Karena ini kan dia menggarap pahlawan nasional ya, cerita pahlawan nasional. Jadi ya memang karyanya nggak sembarangan sih ya, kalian tengok lah. Inilah karya Pak Teguh Santosa itu. Ini bisa dibilang buku pembuka gitu. Kalau kalian mau mengkoleksi karya-karya Pak Teguh, kalian bisa mulai dari sini nih. Dengan harga yang sangat terjangkau ya malah. Dan kalian bisa dapetin gambar-gambar keren kayak gini. Ini dia habis. Ini dia menjadi Mahapatih kalau nggak salah. Dia mengucapkan sumpah palapa ya kan, si Gajah Mada. Dan ini sebelum dia wafat, dia bertapa. Malah ada yang percaya kalau si Gajah Mada ini dia nggak pernah wafat. Jadi dia moksa. Artinya dia hilang aja dari bumi kayaknya. Jadi nggak mati gitu. Gajah Mada setelah umurnya lanjut, walaupun usianya sudah lanjut, ia masih dipercaya menjadi patih Majapahit. Sebagai dharma bakti kepada agama, ia mendirikan pesanggerahan di lereng Gunung Tengger, namanya Mada Karipura. Nah, ini ada biografinya, ya kan? Nah, ini contoh buku lama nih, udah berkarat nih, ini ya kan? Tapi masih ini sih, isinya masih paten kepribadian. Nah, ini ada ajaran moral ya, memang buat ini sih buku buat anak-anak sih ini. Ini kan ada bekerja dengan rajin ya kan. Setia kepada negara, ahli pikir, ahli pidato dan bertindak memusnahkan lawan. Nah, ini memang kayak pembinaan gitu sih kayaknya. Ini satu, Gajah Mada selesai. Kita masuk ke buku berikutnya, Sentot Prawiro Dirjo. Mungkin kalian jarang dengar nama ini. Sentot Prawiro Dirjo. Dan ini adalah tokoh Jawa, ya kan? Dari namanya aja udah Jawanis, ya kan? Udah wong Jowo banget. Ya. Penerbit Ibu Sejati Semarang 1983. Oh, ini terbit tahun 1983 nih. Kayaknya yang Gajah Mada tuh juga sama, malah mungkin lebih awal dari buku ini. Ilustrasi masih Pak Teguh. Dan ini ciri khasnya kelihatan sekali kalau dia Pak Teguh gitu. Kalau kalian sering baca bukunya,
Pak Teguh pasti ini sih paham sih. Kita ikutin aja ceritanya ya, buat yang belum pernah mendengar kisah Sentot Prawiro Dirjo. Di Kabupaten Madiun, pada tahun 1825, Perwira Company datang membicarakan pajak yang disanggupi Bupati Raden Rangga Prawiro Dirjo. Nah, ini Raden Rangga Prawiro Dirjo. Raden Rangga Prawiro Dirjo ditembak company karena dianggap membangkang dan mempunyai rencana melawan company seperti di daerah lain. Entah kenapa ya kan, company membantai seluruh keluarga bupati, rumah-rumah penduduk pun dibakar. Rakyat lari menyelamatkan diri. Ini kok rusuh kali nih. Tetapi, Sentot, putra Bupati Rangga yang baru berumur 18 tahun, dapat lolos bersama beberapa orang pengawal. Oh, si Sentot Prawiro Dirjo ini ternyata anak dari bupati. Bupati mana tadi? Ya kan? Raden Rangga Prawiro Dirjo. Bupati mana ya? Bupati itulah Prawiro Dirjo. Pak Sosro, ya kan, paman Sentot, merenung mendengar penuturan Sentot. Hatinya kecewa, tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Beliau memberi saran agar Sentot tinggal bersamanya di Karanganyar dan menikah dengan putrinya yang memang sudah dipertunangkan. Oh, ini Karanganyar nih. Sentot memutuskan meninggalkan Karanganyar menuju ke Selarong, bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Nah, kalau itu kalian udah pernah dengar kan pasti Pangeran Diponegoro. Karena keberanian dan keberhasilannya, Pangeran Diponegoro mengangkat Sentot sebagai senopati atau panglima tertinggi pasukan Diponegoro. Jadi senopati itu setara dengan panglima tertinggi, panglima perang dari Pangeran Diponegoro. Ini Pangeran Diponegoro ya. Pak Teguh menggambarkan Pangeran Diponegoro berarti cukup ini ya, bersahaja ya kan. Tapi nggak putih semua ya kan. Dia penuh warna malah. Ini menunjukkan apa ya, menyimbolkan mungkin membumi gitu kan, ini warna-warna tanah ini. Biru mungkin melambangkan langit. Kan ini sangat simbolis banget nih jadinya. Dengan ketangkasan, keberanian, dan kegesitannya, Sentot bersama pasukannya melabrak company. Nah, mereka melawan balik nih. Ini yang di cover ini nih kayaknya. Iya, gambar di cover. Ini kertasnya juga kertas ini ya, art paper kayaknya. Nah, ini company mulai panas ya kan. Mereka menyusun strategi buat menaklukkan Sentot ya kan. Ini Kolonel Van Yet yang dia katanya pernah mengalahkan pasukannya Napoleon di Prancis. Dan ini Jenderal de Kock ya kan. Ini Jenderal de Kock nih, si dua karakter ini sama. Nah, mereka memberangus nih. Rakyat disandra dan dibunuh oleh Van Ghin untuk memancing Sentot keluar dari markasnya. Nah, jadi si de Kock tuh menyuruh Van Ghin buat menangkap. Van Ghin memerintahkan pasukan meriamnya menghancurkan pasukan Diponegoro di Selarong. Tetapi, pasukan dan Pangeran Diponegoro sudah dipleret. Nah, mereka gerilya kan. Pada waktu yang bersamaan, Sentot menyerang pasukan company yang dipimpin oleh Mayor de Bas. Mayor de Bas tewas. Nah, ini company siapa lagi lah ini kan. Wong Londo. Ya. Pleret diserang pasukan Van Ghin. Kerto Pengalasan menyambut serangan itu. Usaha Van Ghin menangkap Pangeran Diponegoro tidak berhasil. Ini kalau kalian tengok nih, ini cat air sih ini. Efek cat air ini nampak kali ya kan. Dan dia sangat, tengoklah. Dia sangat ini ya, cukup realis. Tapi ada unsur abstraknya juga. Dari merah ke gelap ya kan, dari cahaya orange ke merah ya kan di latarnya, masuk ke gelap justru yang paling depan ya kan. Dan ini yang pakaiannya kan hitam semua gitu. Jadi ini menggambarkan apa? Keperkasaan mungkin menggambarkan ini. Dan ini dinamisnya itu dari tangannya ini ya kan. Dia mengarah menjadi bingkai buat panelnya itu.
Pangeran Diponegoro dan Sentot membentuk pasukan gabungan dengan taktik pagar berjalan. Pasukan Van Hien dapat dihancurkan dan menewaskan Jenderal Van Hien. Nah, ini si Van Hien-nya akhirnya kena kan. Dan ini, wah ini panelnya dinamis sekali sih. Ini kudanya ya kan keluar dari panel. Dia pengen menunjukkan dia berlari kan. Dan ini karakter ini sebenarnya nggak ada di cerita gitu. Cuman dia menunjukkan kalau ini pasukannya tuh penting gitu. Ada di latar ini. Ini kan tombak-tombak pasukannya ya kan. Nah ini si Sentot nih. Prawiro Dirjo kayaknya. Nah, ini beberapa kegagalan dialami Company, maka digunakanlah siasat licik. Company memerintahkan seorang menghubungi Sentot. Karena adanya selisih paham, Sentot meninggalkan Pangeran Diponegoro dan menyerahkan diri kepada Jenderal de Kock. Kemudian diberi pangkat mayor. Wah, Sentot berarti memberontak ya dari Pangeran Diponegoro. Ya. Tetapi secara sembunyi, Sentot seringkali menyerang pasukan Company dan menghabisinya. Tak seorang pun diberi kesempatan hidup. Ternyata dia agen ganda, ya kan? Dan ini bisa kita tengok nih dari panel-panel Pak Teguh Santosa, ya kan? Ini adegan perangnya cukup ini sih, dinamis gitu. Karena Pak Teguh kan gambarnya realis sekali kan. Dia cukup berani sih buat ngambil gambar-gambar dinamis gitu. Dan dari segi artistik tengoklah, ini kan pohon ya kan. Ini menjadi bingkai dari panel gitu. Ini kan pohon ya kan, dia jadi bingkai dan ini pohon juga, dia membingkai juga. Nah, ini bisa dibaca sebagai awan ya kan. Tapi kan ini di hutan, nggak mungkin kan ke awan. Nah, ini adalah pohonnya. Ini adalah daun-daunan yang bintik-bintik ini jadi tebal setebal ini kan. Dan ini kan dasarnya sebenarnya warna hijau kan, bukan abu-abu gitu. Ini hijau. Kalau abu-abu mungkin kayak ini. Nah, ini abu-abu murni. Kalau ini kan udah hijau gelap ke arah ini ya, hampir ke arah ya hijau tua menuju hitam gitu. Nah, ini baru adegannya. Dia menggambarkan adegan. Sentot sering memberikan bantuan terutama amunisi kepada pejuang-pejuang kaum Padri dan kaum adat. Sampai sejauh itu Belanda belum mengetahui. Nah, jadi Sentot ini adalah lintas budaya berarti ya, dia dari Jawa Tengah, ya kan, di mana tadi? Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, dari Pulau Jawa lah, Karanganyar dan Pleret, hingga ke Padri di Sumatera Barat. Hubungan rahasia itu akhirnya diketahui oleh Belanda ketika Sentot sedang mengadakan pertemuan. Sentot ditarik kembali ke Batavia. Nah, ini dia diadili. Sentot diadili dan dinyatakan bersalah. Kemudian dibuang ke Bengkulu dalam status tahanan sampai meninggalnya. Nah, ini menggambarkan pengadilan ya, kesendirian, ya kan, latar belakangnya gelap tapi dia muncul gitu kan dengan keterangan, dengan terangnya, dan macam bercahaya gitu kan nampaknya. Ini batu-batu solid menunjukkan penjara ya kan. Dia seperti terkurung. Nah, itu dia, selesai. Ini ada biografi singkatnya. Dan ini masih ada ya, walaupun sedikit ya, kepribadian. Watak, keras, ksatria dan berani, keahlian, ya kan? Unggul mengatur siasat perang, dan pandai dalam perang gerilya. Itu aja buat 2 buku tadi, Gajah Mada dan Sentot Prawiro Dirjo. Mau lihat kadongan, jangan lupa subscribe dan komen di kolom komentar buat video ini. Dan share juga ke kawan-kawan kalian supaya aku bisa buat lagi video lainnya yang lebih bagus. Itu aja. Mau lihat kadongan, horas!